warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai analisis abnormal return menggunakan metode event study terhadap pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Studi kasus pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada anggota kelompok, kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, keempat maksud dan tujuan penelitian, kelima pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Delia Nurhayati dengan NIM akhir 067. Selanjutnya ada saya Nadine Rahmagani dengan NIM akhir 068. Selanjutnya ada Ais Marnina dengan NIM akhir 069. Selanjutnya ada Adi Nugroho dengan akhiran NIM 070. Selanjutnya ada Tasya Estetika dengan NIM akhiran 071. Dan yang terakhir ada Syifa Nurhasana dengan akhiran NIM 072. Selanjutnya akan dibacakan oleh Delia. Oke, di sini saya akan memaparkan latar belakang. Di sini pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak awal pembentukannya. Dimulai pada abad ke-19 dengan berdirinya cabang Bursa Efek di Batavia, pasar modal telah menjadi komponen vital dalam membangun ekonomi Indonesia. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penerbitan sekuritas, sementara investor dapat memanfaatkan kelebihan dana mereka untuk memperoleh keuntungan berupa dividen. Informasi menjadi elemen krusial bagi para pelaku pasar modal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Berbagai faktor dapat mempengaruhi dinamika pasar modal, termasuk peristiwa politik seperti pemilihan presiden yang dapat berdampak signifikan pada harga saham dan volume perdagangan. Hasil ini terlihat jelas dalam konteks pemilu 2024, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 menjadi momen penting yang mempengaruhi pasar. Pemerintah Indonesia telah mendukung perkembangan pasar modal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 yang menegaskan peran strategis pasar modal dalam pembangunan nasional faktor-faktor makroekonomi seperti kebijakan sektor keuangan, inflasi, dan nilai tukar, bersama dengan peristiwa politik secara signifikan mempengaruhi penilaian investor terhadap pasar. Penelitian event study menjadi metode yang efektif untuk menganalisis dampak peristiwa politik terhadap pasar modal, khususnya dalam mengukur abnormal return yang mungkin terjadi pada saham perusahaan properti terkemuka seperti PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, dan beberapa perusahaan properti lainnya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apakah terjadi abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Jaya Rea Property Tbk, PT Lipo Karawaci Tbk, dan PT PP Property Tbk. Lalu yang kedua itu apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang terakhir itu apakah reaksi pasar terhadap pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Lalu di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Jaya Real Property Tbk, PT Lipo Karawaci Tbk, dan PT PP Property Tbk. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar terhadap pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Yang terakhir itu untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Selanjutnya itu ada pasar modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan efek menurut Usman 1989. Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lain, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjabatani hubungan antar pemilik modal yang disebut pemodal atau investor dengan peminjam dan yang disebut dengan emiten perusahaan yang go publik. Lalu yang terakhir itu ada efisiensi pasar. Menurut Tandelilin 2010, istilah efisiensi pada dasarnya bisa diartikan secara berbeda sesuai dengan konteks penggunaan istilah tersebut. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Konsep tersebut menyeratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Baik, saya akan melanjutkan tentang efisiensi pasar. Menurut Hartono 2017, 627 memberikan beberapa alasan peristiwa yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah, yang pertama, investor adalah penerima harga atau price taker. Yang kedua, informasi tersedia luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random. Yang keempat, informasi bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selanjutnya ada IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, merupakan gambaran secara umum tentang kegiatan pasar modal di Indonesia. IHSG memberikan informasi historis kepada investor mengenai pergerakan harga saham dalam satu periode tertentu. Harga penutupan di Bursa Efek Indonesia menjadi setiap harinya menjadi tolak ukur tentang pergerakan IHSG. Selain itu, IHSG juga merupakan cerminan bagaimana kinerja saham-saham seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut 2016-10. Berdasarkan pengertian di atas, IHSG digunakan untuk memberikan informasi historis kepada investor mengenai pergerakan harga saham dalam satu periode tertentu. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferred yang tercatat di BEI. Selanjutnya ada event study. Menurut Tadilin 2010-566, event study atau studi peristiwa merupakan bagian dalam konsep hipotesis pasar efisien atau efisien market hypothesis yang dikemukakan oleh Fama 1991. Studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Secara lebih spesifik, studi peristiwa menyelidiki respons pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Hal ini, pembahasan informasi difokuskan pada informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman secara terbuka, bagaimana reaksi pasar terhadap suatu peristiwa berdasarkan informasi publik, dikenal dengan suatu peristiwa atau event study. Selanjutnya, di sini ada jenis event study. Yang pertama ada studi peristiwa konvensional. Yang kedua, studi peristiwa cluster. Yang
Tiga, studi peristiwa yang tak terduga. Yang keempat, studi peristiwa yang bersifat relevan dan berurutan. Selanjutnya ada abnormal return. Menurut Jogianto 2017-667, keuntungan tidak normal abnormal return yaitu kelebihan keuntungan yang telah didapatkan terhadap keuntungan normal. Keuntungan normal di sini adalah return ekspektasi yang diharapkan investor. Dengan demikian, return tidak normal adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Nilai tukar mata uang di sini dari suatu negara terhadap mata uang asing adalah nilai yang terjadi di pasar mata uang, foreign exchange market, melalui mekanisme keseimbangan penawaran dan permintaan mata uang asing itu diukur atau diperhitungkan terhadap mata uang negara tersebut. Nilai tukar menurut Hadi 2015 nomor 11, nilai tukar atau disebut juga kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli dari transaksi jual beli barang dan jasa dengan negara lain. Lalu ada langkah-langkah mencari abnormal return. Yang pertama, return sesungguhnya atau actual return. Di sini rumus dari return sesungguhnya adalah RIT sama dengan PT dikurangi PT dikurangi 1 dibagi PT kurangi 1. Eh, Keterangannya RIT sama dengan aktual return saham I pada waktu T. PT adalah harga saham pada waktu T dan PT kurangi 1 adalah harga saham I hari sebelumnya. Yang kedua, menghitung expect return. ERIT sama dengan RMT. ERIT yaitu return ekspektasi saham I-window periode T. RMT sama dengan return pasar dari saham I-window periode T perhitungan estimasi return yang diharapkan menggunakan metode. Lalu ada arithmetic mean X sigma X dibagi N. Untuk keterangannya, X adalah rata-rata arithmetic mean, sigma X adalah jumlah return saham, dan N adalah jumlah data. Yang kedua ada abnormal return dengan rumus AR sama dengan RM dikurangi ERIT. Keterangannya AR adalah abnormal return pada hari ke T, RM adalah return realisasi, dan ERIT adalah return ekspektasi. Lalu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah sebuah landasan dalam meneliti suatu masalah yang bertujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan mengkaji suatu keberadaan sebuah peneliti. Untuk menggambarkan skema peneliti, maka dibuat variabel yang digunakannya adalah abnormal return atau X terhadap peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 pada perusahaan sektor properti yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau Y. Metode penelitiannya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya adalah data sekunder dalam bentuk data kuantitatif yang diambil pada website https://www.idx.co.id atau ID yang dapat diakses secara langsung melalui internet. Jenis penelitian,
Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metodologi studi peristiwa atau event study. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagian respon pasar terhadap peristiwa pelantikan presiden. Baik, untuk selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 5 perusahaan dengan kode saham adalah APLN yaitu Agung Podomoro Land, lalu BSDE yaitu Bumi Serpong Damai, lalu JRPT yaitu Jaya Real Property, lalu ada LPKR, Lipo Karawaci, dan yang terakhir ada PPRO yaitu PP Property. Periode penelitian yang digunakan adalah 20 hari periode estimasi dan 15 hari periode jendela yang terdiri dari 7 hari periode sebelum peristiwa, 7 hari periode setelah peristiwa, dan 1 hari kejadian. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Dengan kriteria pengujian apabila p-value lebih kecil daripada 5% atau 0,5, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika p-value lebih lebih maksudnya kebalik. Dengan kriteria pengujian apabila p-value lebih besar daripada 5% atau 0,5, maka H0 diterima dan sebaliknya. Jika p-value lebih kecil daripada 5% atau 0,5, maka H0 ditolak. Di sini ada uji normalitas data, yaitu H0 sama dengan 0. Maka data berdistribusi normal. Lalu H1 ini tidak sama dengan 0, maka data berdistribusi tidak normal. Lalu yang kedua ada uji one sample t-test. Untuk H0 di sini sama dengan 0, maka tidak terdapat abnormal return di periode peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada sektor properti yang terdaftar di BI. Untuk H1 tidak sama dengan 0, maka terdapat abnormal return di periode peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada sektor properti yang terdaftar di BI. Lalu untuk yang ketiga ada uji Wilson Sign Rank Test. Di sini H0 sama dengan 0, maka tidak terdapat abnormal return di periode peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada sektor properti yang terdaftar di BI. Lalu untuk H1 tidak sama dengan 0, maka terdapat abnormal return di periode peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada sektor properti yang terdaftar di BI. Lalu untuk yang terakhir ada uji pair atau uji beda, yaitu H0 sama dengan 0, maka tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden pada sektor properti yang terdaftar di BI. Lalu untuk H1 tidak sama dengan 0, maka terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden pada sektor properti yang terdaftar di BI. Lalu di sini selanjutnya ada sumber data dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berupa data dokumenter dari data harian perusahaan, perusahaan atau perusahaan subproperti yang terdaftar di BI yang diakses dari situs IDX yang terdiri dari satu, harga penutupan saham harian atau closing price selama periode dari 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa dari tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024. Dan untuk periode estimasi T-8 sampai dengan T-27 dari tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 11 September 2024. Lalu di sini selanjutnya ada tabel data abnormal return dari PT Agung Podomoro Land. Untuk yang sebelah kiri ini tabel estimasi dan untuk yang sebelah kanan ini tabel periode. Untuk yang selanjutnya masih sama ada data abnormal return dari PT Bumi Serpong Damai. Yang sebelah kiri tabel estimasi dan yang sebelah kanan tabel periode.
Baik, selanjutnya di sini ada tabel abnormal return dari PT Jaya Real Property Tbk, di mana yang sebelah kiri itu ada tabel estimat periode estimasi dan dilanjut di sebelah kanannya itu ada periode jendela. Selanjutnya ada tabel abnormal return dari PT Lipo Karawaci Tbk, di mana sama sebelah kirinya itu ada periode estimasi dan yang sebelah kanannya ada periode jendela. Selanjutnya ada tabel abnormal return dari PT PP Property Tbk, di mana sebelah kirinya ini ada periode estimasi dan sebelah kanannya ada periode jendela. Selanjutnya ada uji normalitas sebelumnya, di mana penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Reaksi tersebut dapat diukur dengan melakukan uji one sample t-test. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024 dengan dilakukannya uji beda yang diukur menggunakan period sample t-test. Dan berikut hasil uji normalitasnya, di mana H0 data distribusi normal, H1 data tidak distribusi normal. Kesimpulannya, karena nilai p-value pada uji Shapiro-Wilk untuk data 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah serta average abnormal return sebelum dan sesudah diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya data berdistribusi normal. Sedangkan untuk data T-6, T-1, dan T+4, nilai signifikansinya yang diperoleh yaitu 0,025, 0,018, 0,027 lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini ada hasil analisis uji one sample t-test, di mana si hipotesisnya itu H0 tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pelantikan presiden dan wakil presiden. H1-nya itu terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pelantikan presiden. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji one sample t-test di atas menunjukkan semua data nilai signifikansi yang diperoleh yaitu lebih dari 0,05, maka H1 ditolak yang artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pelantikan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya di sini ada hasil analisis uji Wilcoxon. Untuk hipotesisnya H0 itu tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pelantikan presiden. Untuk H1-nya itu terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pelantikan presiden. Untuk kesimpulannya itu, karena nilai p-value T-6 sebesar 0,043 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak artinya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pelantikan presiden dan wakil presiden. Yang terakhir ini ada hasil analisis Paired simple t-test. Untuk hipotesisnya itu H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden. Untuk H1-nya itu terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden. Untuk kesimpulannya, karena nilai p-value sebesar 0,199 lebih dari 0,05, maka H1 ditolak artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden.
Untuk kesimpulannya, berikut kesimpulan dari makalah yang berjudul Analisis Abnormal Return menggunakan metode event study terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Kesimpulan, abnormal return berdasarkan hasil uji statistik one sample t-test tidak ditemukan abnormal return yang signifikan pada perusahaan-perusahaan sektor properti di Bursa Efek Indonesia di sekitar peristiwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang kedua itu, perbedaan sebelum dan sesudah peristiwa dapat dilihat di Untuk perbedaan sebelum dan sesudahnya itu dapat dilihat dari uji varied sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden. Artinya pelantikan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja saham pada periode yang diamati. Yang ketiga itu ada distribusi data. Data abnormal return pada sebagian besar periode berdistribusi normal, kecuali pada beberapa titik waktu tertentu yang menunjukkan data tidak berdistribusi normal, misalnya pada T-1, T-6, T-1, dan T+4. Selanjutnya ini ada saran yang pertama itu bagi investor peristiwa politik seperti pelantikan presiden tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap abnormal return saham. Investor disarankan untuk tidak hanya mengandalkan informasi peristiwa politik dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kinerja fundamental perusahaan dan kondisi pasar secara keseluruhan. Yang kedua itu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian serupa dapat diperluas dengan mencakup sektor lain seperti properti untuk melihat perbedaan dampak antar sektor. Yang kedua itu menggunakan metode penelitian yang lebih kompleks seperti pendekatan event study yang melibatkan periode pengamatan lebih panjang atau data intraday untuk memahami reaksi pasar lebih mendetail. Yang ketiga itu bagi pemerintah dan regulator pasar modal. Stabilitas politik tetap perlu dijaga karena meskipun dampaknya tidak signifikan secara langsung, pasar modal cenderung lebih responsif terhadap perubahan politik besar lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.